saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pemirsa dan pendengar yang setia, saudara, kita tidak berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara dalam program Extending Grace, meluaskan kasih karunia, sebuah jalan yang menerangi, memberkati, dan menyegarkan hidup jiwa kita oleh karena kasih karunia Kristus Yesus. Pada hari ini saya akan menyampaikan Injil Kristus dengan tema Life in Adam or Christ. Life in Adam of Christ. Hidup di dalam Adam atau Kristus. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang mulia dan berharga, buatan tangan Allah sendiri. Allah pencipta langit dan bumi telah menciptakan segala sesuatu dengan mulutnya, dengan firman-Nya. Tetapi karena Allah menciptakan manusia dari debu dan tanah dan menghembuskan napas kehidupan ke dalam manusia ciptaannya, dan diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Imago Dei dalam bahasa Ibrani, gambar, rupa, ya, wajah Allah, ya, sifat Allah, karakter Allah, image Allah ada dalam diri manusia. Namun sayangnya manusia ciptaan Allah jatuh ke dalam dosa. Akibat dosa, manusia terpisah dari Allah, menjadi seteru Allah selama-lamanya, menjadi musuh Allah, lawan Allah. Lalu bagaimana supaya Allah dan manusia dapat menjalin hubungannya kembali antara kedua belah pihak, yaitu Allah dan manusia? Nah, sebelumnya kita harus pelajari, ya, apa sih yang menyebabkan manusia yang tadinya digambarkan serupa dengan Allah, namun dikatakan jatuh ke dalam dosa dan menjadi seteru atau musuh Allah. Mengapa itu bisa terjadi? Karena Roma 5 ayat 12 mengatakan, saudara bisa buka Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia
oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Ya, kita terlahir dari benih orang yang telah berdosa. Kita terlahir dari benih Adam yang telah jatuh ke dalam dosa. Ya, keberdosaan Adam itulah menghasilkan maut, efek samping dari dosa Adam yang turun ke manusia, mengakibatkan dan menghasilkan maut, kematian. Itu tercatat di dalam Kejadian 3 ayat 4. Kejadian 3 ayat 4. Kejadian 3 ayat 4 dikatakan, tetapi ulat itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ayat 3-nya, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati ya, atau maut dalam bahasa Yunani thanatos, mati jasmani dan rohani. Akibat dosa ada manusia mengalami kematian. Ya, jadi mengapa di dunia ini manusia mengalami kematian? Ya, karena semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Efesus 2 ayat 1 mengatakan, kita telah mati karena pelanggaran dan dosa-dosa kita. Ya, pelanggaran Adam atau dosa Adam menghasilkan penghukuman. Roma 5 ayat 18. Pelanggaran Adam, dosa Adam menghasilkan penghukuman. Roma 5 ayat 18. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran hidup. Kita hidup di bawah penghukuman. Kita layak untuk dihukum karena dosa Adam.
karena ketidaktaatan Adam menghasilkan dosa, ya. Jadi saudara dan saya berdosa, ya, bukan karena kita berbuat dosa. Saudara dan saya berdosa bukan karena kita saling melakukan dosa, tetapi kita mudah melakukan dosa. Kita saling melakukan dosa. Kita selalu berbuat dosa karena gen Adam yang telah berdosa. Identitas Adam yang berdosa, golongan darahnya Adam yang telah berdosa hidup dalam kita, ya. Ayat 19, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang menjadi orang berdosa, ya. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi benar. Lalu bagaimana menemukan jalan untuk kembali hidup, ya. Jadi dikatakan akibat dosa dan pelanggaran Adam menghasilkan maut, penghukuman, ya, kematian, nekros, terputus hubungan dengan Allah di surga, dengan manusia ciptaannya. Lalu bagaimana menemukan jalan untuk kembali hidup? Roma 5 ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang menerima pelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Dikatakan sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang menerima limpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Dikatakan di sini ada dua kalimat penting, yaitu menerima kasih karunia, ya, menerima kasih karunia dan anugerah kebenaran, ya. Kasih karunia dalam bahasa Yunani kalis, artinya anugerah, rahmat, hidayah, dan nikmat Allah, ya, kebaikan Allah, dan anugerah kebenaran. Doleo dikayosune, adil, kebenaran. Jadi ketika saudara hidup dalam Kristus, saya hidup dalam Kristus, saya dan saudara menerima anugerah kalis, ya, anugerah
rahmat, nikmat, dan anugerah kebenaran dikayosuni hadiah kebenaran. Jadi yang tadinya kita berdosa, kita hina, kita celah, kita kotor, kita najis, setelah menerima kelimpahan kasih karunia, kita menerima kebenaran. Ya, kedua, hidup dalam Kristus artinya kita menerima kehidupan, menerima hidup yang kekal, hidup Zoe dalam bahasa Yunani. Zoe artinya hidup kekal, abadi. Ya, Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ya, Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Yesus berkata, ya, di ayat 26-nya, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jadi di dalam Adam, saudara dan saya telah mati, sudah mati akibat dosa. Tetapi di dalam Kristus kita menerima hidup Zoe, hidup yang tidak akan pernah mati lagi. Nah, hidup kekal selama-lamanya di surga. Ya. Hidup dalam Kristus dan bukan hidup di dalam Adam lagi. Poin yang ketiga, hidup dalam Kristus dan bukan hidup dalam Adam lagi. Amin. Jadi kita yang percaya kepada Kristus, kita tidak lagi hidup di dalam Adam, melainkan dalam Kristus. Ya, Kristus tinggal di dalam kita. Kristus ada di dalam kita. Jadi ketika saudara dan saya percaya Yesus, ketika kita dan semua saudara pemirsa menerima Yesus sebagai juru selamat, kita tidak lagi hidup dengan diri sendiri, dengan pola hidup sendiri,
tetapi Kristus yang tinggal dalam kita. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan diri untuk aku. Yes, ketika Kristus di dalam kita bukan lagi hidup dalam diri sendiri, dengan diri sendiri, tetapi hidup dalam Kristus. Amin. Saudara dan saya telah hidup di dalam Kristus waktu kita menerima Dia sebagai juru selamat dan Tuhan. Secara pribadi kita hidup dalam Kristus. Kristus tinggal di dalam kita. Nah, bagaimana kita yang telah menerima hidupnya Kristus yang sudah ada dalam hidup kita? Bagaimana kehidupan orang percaya yang sudah di dalam Kristus, yaitu kita hidup di dalam kasih, hidup di dalam kasih, ya. Kita akan buka Alkitab kita dalam Efesus 5 ayat 2. Efesus 5 ayat 2. Bagaimana hidup seorang yang telah tinggal dalam Kristus? Bagaimana hidup orang percaya yang telah di dalam Kristus? Hidup dalam kasih, dan hiduplah dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Saudara dan saya telah menerima kasih Kristus ketika kita tinggal dalam Kristus.
maka hidup dalam kasih, karena Allah adalah kasih. Kedua, bagaimana hidup orang yang telah tinggal dalam Kristus, hidup dalam kebenaran. 2 Petrus 5 ayat 2. 2 Petrus 5 ayat 2. Saudara bisa baca nanti di rumah ya. 1 Petrus 5 ayat 2. 1 Petrus 5 ayat 2 ya. Hendaklah kamu hidup dalam kebenaran Allah ya, dan juga hidup dalam anugerah dan kebenaran. Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Dikatakan Yohanes 1 ayat 12, dikatakan di sana, di Yohanes 1 ayat 12 mengatakan, firman itu telah menjadi manusia ya, dan diam di antara kita. Yohanes 1 ayat 14 maksudnya, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Allah, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara dan saya yang menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan, secara pribadi kita menerima kasih, anugerah dan anugerah kebenaran. Maka dari itu, hidup saya bukan saya lagi, tetapi Kristus di dalam saya. Hidup saudara bukan saudara lagi, tetapi hidup saudara di dalam Kristus, dan Kristus di dalam saudara adalah harapan dan kemuliaan.